Terus saya melanjutkan perjalanan yang tahun kedua 2014 itu 2014. Dari titik nol Sabang. Ini soalnya teman saya itu mengeluh aja hidupnya Bu itu makanya tak kasih tahu, tak kenal sama jenengan kan biar semangat gitu. Jadi perjalanan ini menemukan saya dengan banyak pejabat ya. Saya sudah boncengin Pak Presiden. Pak Presiden pernah? Sudah dong. Pak Jokowi. Pak Jokowi juga minatnya, dan saya pikir ibu atau bapak Mbak nggak kuat menolong Mbak saat ibadah. Jadi saya usulkan adik Mbak ini haji. Itulah hikmah di mana ketika ini jangan langsung mengeluh. Bagaimana selalu berpikir positif. Tuhan selalu mengirimkan hal-hal yang positif kepada orang-orang yang berpikir positif. Halo, waduh, dari agent of change saya kira. Lah iya, agent of change kok stres, kok lemes, kok gak semangat. Masa agent of change gak boleh sambat sithik-sithik ae. Yo le, tapi aja nemen-nemen ngono lah. Agent of change kan juga manusia. Loh, di pekerjaan tuh loh, ada penerapan sistem baru namanya IMP. Oke, aku kan di bagian gudang ini gak seberapa paham kayak gitu itu. Jadi nambah-nambah beban. Biasanya kan aku ngambil gampang, langsung ngambil gitu. Arek-arek tinggal ngasih no gitu. Sekarang perlu laporan siapa yang ngambil, siapa yang pinjam kunci, harus tanda tangan dulu kayak gitu loh. Sebenarnya sistem itu membantu kamu. Misalkan ya, ada yang minjem kunci dari kamu misalkan, terus nggak dicatat, tiba-tiba hilang. Kamu nyalakan siapa? Ayo, masa makhluk halus? Yo gak bisa. Makanya dengan adanya sistem gitu, bisa tahu siapa yang pinjam, siapa yang kembalikan. Jadi kalau fitnah-fitnah gitu Ron. Terus sisa-sisa bahan itu harus dikumpulkan gitu loh. Kalau dulu kan nggak tinggal buang-buang gitu loh. Kayak gitu gak apa-apa Ron. Itu kan juga membantu kamu Ron. Karena sekarang ini kalau kita misalkan mau mencari penambahan di luar, ya mungkin dunia belum stabil. Ya kita harus efisien di dalam. Ya kan eman bahan-bahan gitu. Bisa jadi duit gitu loh Ron. Ribet gak sanggup kayak gini weh. Kamu itu pakai stres segala. Terus aku tak lompat aja lagi ini caranya weh. Wah ini gak yo kayak aneh dukur ngundang loro lek tiba. Siji. Sok gak digandoli karo loro. Lho. Gak digandoli ta ya apa? Telu. Waduh. Wis baban wis. Kandhane gak kena. Lah, kok gak mbok gandoli sih weh? Ya gak lah, kon wani ape terjun sama dukure. Gak sudah weh gak wani weh. Masih banyak Ron di luar sana yang mungkin tidak seberuntung kamu. Ron lo dukur weh. Ayo kita ayo sini. Bu, saya itu punya teman saya itu kok selalu mengeluh aja. Nah ini kan ibu ini mungkin luar biasa perjalanannya. Bisa dikenalkan Bu? Nama saya Sri Lestari. Ibu Sri ya? Iya, Sri dari Klaten. Klaten ya. Dan saya menjadi seperti ini karena kecelakaan sepeda motor tahun 97. 97? Ya. Udah lama berarti ya? Sudah 25 tahun. Iya. Terus itu separuh tubuh saya ke bawah itu lumpuh, mati rasa. Tapi itu nggak merubah, maksudnya saya tetap bisa aktivitas umum. Kaki saya hanya diganti dengan kursi roda. Jadi kursi roda ini adalah bagian dari tubuh saya. Jadi kemana-mana harus ikut. Dan dengan setelah kecelakaan itu aku punya motor modifikasi roda 3. Modifikasi roda 3. Ya, dan saya nyetirnya tetap di atas kursi roda. Oh, jadi naik sama ini ya motornya juga saya ya? naik dimodif, ada box bak di samping motornya itu, ada plengsengan jalan landainya. Saya naik ke sana, saya tetap nyetir di sana. Dan dengan punya motor roda 3 itu
saya manfaatkan untuk mengunjungi teman-teman yang lumpuhnya mirip saya, supaya teman-teman juga bisa aktif kembali dari kelumpuhannya, juga bisa sehat, bisa aktif, mungkin bisa sekolah lagi, yang masih sekolah bisa bekerja lagi dan bisa berbaur di masyarakat. Oke, luar biasa ya. Oh ya, awalnya dari mana Bu? Yang ini kan kayak berbeda ya, bukan kursi roda biasa, apalagi motornya itu kan khusus itu ya. Kalau kursi rodanya memang saya sampai sejak 10 tahun yang lalu saya bekerja di UCP Roda untuk Kemanusiaan, yang salah satu fokus layanannya adalah layanan kursi roda adaptif, kursi roda yang disesuaikan. Jadi karena saya orangnya aktif banget, jadi kursi roda ini sudah pas dengan tubuh saya, kaki saya tertopang dengan baik, dan ini untuk medan kasar, medan batu, rumput itu saya tetap bisa terjang dengan mudah. Jadi ini kursi roda aktif yang menemani, yang melekat di tubuh saya. Dan kalau motornya itu memang ada bengkel khusus, masih manual bengkelnya, itu ada di Klaten. Itu yang memodifikasi sepeda motor saya. Luar biasa ya. Dengan seperti itu ada harapan ya untuk teman-teman yang lainnya. Iya, mereka apa ya? Sebelum ketemu saya kan tidak terbayang bahwa sudah lumpuh kok bisa naik motor gitu. Jadi ketika saya ke daerah-daerah itu mayoritas tidak percaya. Tidak percaya. Dengan adanya Ibu ini, oh ya ternyata bisa. Kok saya masih senyum-senyum, katanya saya bohong. Padahal enggak, memang ini keseharian saya ya senyum biasa, enggak ada masalah. Bisa kemana-mana gitu. Iya. Ini kan ladies, dinamakan dengan ladies biker ya. Ladies biker. Ladies biker. Pertama tahun 2013 itu dari Jakarta ke Bali. Jakarta ke Bali. Itu 23 hari di jalan Jakarta Balinya. Terus saya melanjutkan perjalanan yang tahun kedua 2014 itu 2014. Dari titik nol Sabang sampai Jakarta. Sampai Jakarta. Tapi itu one way ya. Terus dari yang tahun yang ketiga dari Manado sampai Makassar. Manado sampai Makassar. Dan yang menjuluki itu teman-teman motor. Makanya yang paling heboh itu saat di Sumatera. Ngeri itu. Saya kan di Aceh. Terus hari berikutnya kan saya harus ke Sabang. Nyebrang kan itu sudah disiapkan motornya, dijemput dari pokoknya setiap titik kota saya itu ditemui biker. Bahkan karena helm saya dapat hadiah helm kan, helm 46 Rossi kan itu. Itu yang lucu itu di Aceh itu saya dijuluki Rosiwati. Anak-anak SMA atau kuliah itu kan sudah jauh umurnya di bawah saya, Pak. Ada terbaru itu misalnya Mother Biker. Mother Biker. Ya luar biasa. Ini soalnya teman saya itu mengeluh aja hidupnya, Bu itu makanya tak kasih tahu, tak kenal sama jenengan kan biar semangat gitu. Jadi perjalanan ini menemukan saya dengan banyak pejabat ya. Saya sudah boncengin Pak Presiden. Pak Presiden pernah? Sudah dong. Pak Jokowi. Pak Jokowi ya. Pak Jokowi, Pak Duta Besar Pak Duta Besar Amerika Serikat waktu itu, karena salah satu program kami kan didukung dari USAID waktu itu. Terus yang ke Arab Saudi itu, ya itulah berkembangnya dunia maya. Terus akhirnya dibuat YouTube yang ditayangkan di Our Better World, Series Inspirational Journey, itu judulnya. Lah, katanya Pak Duta Besar Arab Saudi tahun 97 ya waktu itu, beliau itu melihat saya di YouTube, terus mencari saya. Pokoknya saya nggak bisa sendiri, saya sampai bergetar sepanjang hari waktu itu, nangis. Akhirnya ternyata itu benar bahwa mereka mengecek saya di antara tanggal 5 sampai 10 itu ada di rumah. Di Jakarta enggak, karena saya enggak. Beliau menyampaikan bahwa Pak Duta ingin ketemu. Aduh, aku malu waktu itu. Saya kan tetap nabung gitu. Membela dirinya, refleks ya saya ngomong gitu. Uangmu sedikit nggak bisa, berat gitu. Kami diem. Terus setelah itu yang bisa bahasa Indonesia, tahun depan kamu naik haji gratis bersama orang tua. Kami langsung menangis itu. Ini Pak Duta Besar menginginkan Mbak untuk menikmati tanah suci dulu, Mbak, umroh gitu. Nah, akhirnya saya diundang umroh itu di Februari atau Maret itu. Mbak, karena umur Mbak belum 45, Mbak harus mendapat pendamping. Akhirnya saya umroh dengan adik perempuan. Skenario Tuhan, kursi roda saya hilang. Hikmah dari hilangnya kursi, yang nemani adik perempuan, saya satu kamar dengan pihak kedutaan perempuan. Nah, beliau kan melihat keseharian adik saya bagaimana membopongi saya dari tempat tidur, dibopong ke kamar mandi. Itu berat ya waktu itu. Si ibu dari kedutaan itu bilang, Mbak, ini tak bilang ke Pak Duta, karena besok kalau haji itu lebih berat dan lebih susah.
lebih jauh juga minatnya, dan saya pikir ibu atau bapak Mbak nggak kuat menolong Mbak saat ibadah. Jadi saya usulkan adik Mbak ini haji. Itulah hikmah di mana ketika ini jangan langsung mengeluh, tapi insya Allah dipikir yang positif, pasti nanti ada hikmah, dan kembali Tuhan selalu mengirim yang baik. Kami sebagai difabel kan kami itu juga masyarakat umum, dan kami pun juga punya hak untuk bersosialisasi, bermasyarakat sama dengan yang lain. Jadi tetap libatkan kami sebagai penyandang disabilitas, karena yang lebih banyak menghambat kami kan diakses. Misalnya kalau kursi roda ya ketika membuat bangunan jangan bertangga, tapi ketika bertangga buatlah jalan landai untuk kursi roda, dan buatlah alat-alat yang bisa mudah untuk teman-teman tunanetra ataupun teman tuli yang mereka pun bisa terlibat dalam bermasyarakat. Kami sama, Indonesia itu inklusi. Oke, luar biasa. Untuk yang lain sih berpikirlah yang positif. Karena kan kita itu memang dibutuhkan kegagalan, dibutuhkan hinaan, dibutuhkan hal-hal yang tidak baik. Karena Tuhan membuat semuanya tidak baik ataupun hal yang jelek. Saat berproses itu membuat karakter kita semakin kuat. Kita akan lebih bersyukur, menikmati hal-hal kecil yang sudah kita miliki. Karena kita perlu proses, dan dari kegagalan itulah menguatkan kita. Proses kita untuk lebih dekat ke Tuhan. Bagaimana selalu berpikir positif. Tuhan selalu mengirimkan hal-hal yang positif kepada orang-orang yang berpikir positif. Oke, yang penting positif ya. Itu ron positif kan.